Shalom anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi di pembelajaran agama bersama Pak Kris ya, di channel YouTube-nya Pak Kris. Hari ini kita akan belajar tentang aku ikut menjaga ciptaan Tuhan. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang keindahan alamku, nah sekarang kita belajar caranya menjaga ciptaan Tuhan. Menjaga alam. Menjaga alam merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi kelestarian dan keindahan alam. Jadi, yang dimaksud menjaga alam itu tindakan kamu untuk menjaga dan melindungi keindahan alam yang sudah Tuhan berikan. Itu namanya menjaga alam. Menjaga alam merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh semua orang atau semua manusia. Nah, jadi siapapun itu, siapapun orangnya, siapapun manusianya, semuanya harus menjaga ciptaan Tuhan, yaitu apa? Keindahan alam. Jadi nggak ada satu manusia pun yang tidak boleh tidak menjaga keindahan alam. Semua manusia, semua orang itu harus menjaga keindahan alam. Begitu juga kalian adik-adik, kalian juga harus menjaga keindahan alam. Dengan menjaga alam, manusia mampu menghemat sumber daya alam yang ada. Loh, Pak Kris, sumber daya alam itu apa ya? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu kebutuhan yang ada di alam atau segala sesuatu manfaat, segala sesuatu yang diperlukan manusia yang ada di alam. Itu namanya sumber daya alam. Ya. Jadi segala sesuatu yang bisa dipakai, segala sesuatu yang dapat digunakan itu namanya sumber daya alam. Nah, dengan kita menjaga kelestarian alam, dengan menjaga keindahan alam, maka sumber daya alam ini pasti tercukupi terus menerus. Contohnya adalah kita menjaga kelestarian sungai, ya, menjaga kelestarian sungai, maka sumber daya alam air bersih kita tercukupi terus, selalu ada. Contoh lagi, kita menjaga keindahan alam hutan, tidak menebang pohon sembarangan. Yang akhirnya kita mendapat apa? Udara segar setiap hari. Kita bisa melihat pohon-pohon yang besar. Nah, kita bisa makan buah. Nah, itu. Jadi dengan menjaga kebersihan dan keindahan alam, kita menjaga sumber daya alam kita tetap terjaga. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan perintah kepada manusia untuk menjaga alam. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan sama manusia, "Hei manusia, kamu harus menjaga alam." Di Kejadian pun dikatakan, biarlah manusia ini berkuasa atas tumbuhan dan binatang-binatang. Artinya apa? Manusia itu berkuasa, tapi nggak boleh semena-mena. Artinya kita walaupun berkuasa, kita harus menjaga dan merawat alam, bukan merusaknya. Nah, begitu. Itu tugasnya manusia. Tindakan dalam menjaga alam. Yang pertama, menjaga kebersihan alam. Nah, anak-anak, alam di sini yang dimaksud itu bukan cuma hutan, laut, sungai, bukan loh ya. Tapi alam yang ada di sekitarmu, yaitu apa? Lingkungan tempat kamu tinggal itu juga alam. Nah, jadi kamu juga harus menjaga kebersihan di situ. Nah, menjaga kebersihan alam artinya apa? Kalau kamu bisa menjaga kebersihan di tempat tinggal kamu, di lingkungan tempat kamu tinggal, atau kalau kamu lagi berwisata ke wisata alam, contoh kayak hutan, pantai, lautan, danau. Nah, kamu menjaga kebersihan alam tersebut, tidak mengotorinya. Nah, itu loh. Jadi tindakan dalam menjaga alam itu menjaga kebersihan alam dimanapun kamu berada. Yang nomor 2,
melestarikan segala sumber daya alam. Nah, maksudnya gimana? Selain dijaga, kamu juga merawat. Melestarikan itu sama kayak merawat. Jadi, segala sumber daya alam itu harus dirawat, tidak boleh digunakan secara berlebihan. Oke ya, karena nanti kalau misalnya dipakai berlebihan akan cepat habis. Nah, kalau sudah habis kita nggak bisa bikin lagi. Nah, makanya harus dilestarikan, dijaga dan dirawat. Menjaga dan merawat semua makhluk hidup yang ada di alam. Nah, semua makhluk hidup yang ada di alam ini bukan cuma manusia aja, tapi ada tumbuhan dan hewan. Itu juga harus dirawat. Makanya ada yang namanya kelompok pelindung tumbuhan atau Suaka Marga Satwa, yaitu sekelompok orang yang menjaga atau melindungi hewan-hewan yang langka yang sudah mulai dilindungi. Nah, tugas mereka tuh ngapain sih? Mereka itu merawat dan menjaga semua makhluk hidup yang ada di alam. Nah, mulai dari tumbuhan, mulai dari binatang. Nah, mereka yang jaga dan merawat. Kenapa kok harus dirawat dan dijaga? Nah, nanti ada penjelasannya. Nah, bukan cuma mereka yang harus menjaga dan merawat alam, kamu juga harus menjaga dan merawat semua makhluk hidup yang ada di alam. Sebagai contoh, kalau kamu melihat kucing di jalanan, jangan kamu tendang, jangan kamu usir. Tapi kalau kamu punya makanan, kasihlah mereka makanan. Karena mereka juga butuh makanan. Siapa tahu kucing-kucing di sana, di dekat rumah kamu lagi kelaparan, kamu bisa ngasih makan. Nah, itu sudah bentuk kamu menjaga dan merawat semua makhluk hidup yang ada di alam. Kalau kamu punya tumbuhan, kamu bisa menyirami mereka atau memberi mereka pupuk. Nah, itu sudah bentuk kamu menjaga dan merawat. Nah, bisa ya. Berikutnya, tidak merusak keindahan alam yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, ini kebiasaan manusia, yaitu apa? Merusak alam. Nah, kamu dan manusia-manusia lain itu diberi tugas tidak merusak keindahan alam yang sudah Tuhan ciptakan. Kalau misalnya kamu lah habis makan, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Kalau kamu buang sembarangan, itu namanya kamu merusak keindahan alam. Nah, terus untuk manusia lain tidak melakukan tebang pohon sembarangan di hutan-hutan itu. Nah, pohon-pohon di hutan itu jangan ditebangi sembarangan. Nanti kalau sudah ditebang sembarangan, pohonnya pada tumbang. Kalau sudah tumbang gimana? Ya sudah, hutan jadi gundul, terus banyak tanah longsor, udara nggak segar dan sebagainya. Atau berburu hewan-hewan liar sampai mau punah. Loh, kan nggak enak, kasihan gitu loh. Jadi sebagai manusia janganlah merusak keindahan alam. Berikutnya, memperbaiki keindahan alam yang rusak. Nah, ada istilah namanya reboisasi. Apa reboisasi itu Pak Kris? Reboisasi itu adalah menanam kembali pohon-pohon yang sudah tumbang atau pohon-pohon yang sudah dipotong. Jadi kalau mau memotong pohon itu boleh, tapi ketika kamu sudah memotong pohon, kamu harus menanam pohon yang baru. Jadi supaya apa? Supaya pohon itu terus ada. Jadi ketika dipotong mungkin untuk membangun rumah atau untuk kebutuhan lain, kamu juga harus menanam pohon lagi. Supaya apa? Supaya pohon yang sudah kamu pakai tadi ada yang menggantikannya. Begitu. Jangan cuma motong tok tapi nggak menanam lagi. Nah, jadi ada berbagai cara memperbaiki keindahan alam yang rusak. Nah, ini adalah salah satu tindakan dalam menjaga alam, yaitu apa? Menanam pohon kembali. Nah, kalau kamu menanam pohon kembali, enak. Enaknya apa Pak Kris? Binatang-binatang bisa makan dari pohon yang kamu tanam. Loh, kamu loh udah berbuat kebaikan dengan seperti itu. Kamu juga merawat lingkungan, kamu juga merawat eh,
alam, jadi hutan-hutan tidak gundul. Nah, jadi inilah pentingnya dalam merawat dan memperbaiki alam yang sudah rusak. Manfaat menjaga ciptaan Tuhan. Lingkungan hidup menjadi lebih sehat dan bersih. Nah, betul ini. Kalau kita menjaga ciptaan Tuhan, lingkungan hidup kita menjadi lebih sehat dan bersih. Udah pasti ya, sudah pasti. Semua makhluk hidup dapat hidup bahagia. Nah, kalau misalnya menjaga ciptaan Tuhan, semua makhluk hidup dapat bahagia. Tumbuhan bisa tumbuh lebat, binatang bisa makan, kamu bisa merasakan udara segar, dan kamu juga bisa mendapat manfaat lain dari alam. Kenapa? Karena semua makhluk hidup bahagia, jadi saling menguntungkan. Tidak akan ada alam yang rusak. Nah, ini udah pasti. Kalau misalnya semua ciptaan Tuhan dirawat atau dijaga, maka tidak ada alam yang rusak. Karena nggak ada yang rusak gitu loh. Sumber daya alam akan terus melimpah. Nah, dengan kita menjaga ciptaan Tuhan, sumber daya alam kita itu justru akan sangat berlimpah. Artinya nggak cepat habis, jadi terus-terusan ada. Bumi akan memiliki umur lebih panjang. Nah, kalau misalnya alam terawat, ya, bumi akan memiliki umur yang lebih panjang. Jadi nggak cepat hancur, nggak cepat nggak cepat rusak buminya, karena alamnya terawat. Sumber makanan bagi makhluk hidup lebih banyak, ya. Sumber makanan untuk manusia, untuk binatang itu jauh lebih banyak. Nah, ini adalah tindakan tidak merawat alam. Banyak manusia yang merusak alam. Jadi anak-anak, sekarang itu masih banyak loh orang-orang yang merusak tanaman, merusak alam. Dengan cara apa? Penebangan pohon secara liar, memburu hewan-hewan liar, menebang pohon di hutan sembarangan. Wah, banyak salah. Nah, jangan kamu tiru ya. Jadi masih banyak manusia yang seperti itu, sehingga alam-alamnya itu jadi rusak. Menebang pohon di hutan sembarangan, ini juga salah satunya. Perburuan binatang liar untuk kepentingan pribadi, untuk dijual, untuk dibuat kesenangan sendiri, atau untuk diambil taring sama gadingnya. Nah, itu sesuatu yang tidak terpuji ya. Tidak boleh kayak gitu itu. Kasihan mereka. Membuang limbah pabrik sembarangan dan mencemari sungai dan lautan. Nah, limbah pabrik itu apa? Limbah pabrik itu sisa hasil produksi dari pabrik. Jadi kayak sampahnya pabrik itu loh, dibuang sembarangan dan mencemari sungai atau lautan. Itu masih sering terjadi kalau kamu lihat-lihat berita. Masih banyak manusia yang membuang sampah sembarangan. Lah, ini loh, ini merupakan ketidaksadaran semua manusia, yaitu apa? Masih sering buang sampah sembarangan. Akhirnya apa? Akhirnya alamnya kotor. Lah, itu loh. Jadi masih banyak manusia yang sering membuang sampah sembarangan. Nah, ayo ya, kita sebagai manusia jangan buang sampah sembarangan. Adik-adik, Pak Kris yakin kalian juga sudah tahu semua kan? Kalau punya sampah dibuang ke tempat sampah. Jangan habis makan dibuang sembarangan. Jangan membuang sampah ke sungai. Gak baik. Oke, bisa ya? Jangan buang sampah sembarangan. Ingat, kita diperintahkan sama Tuhan untuk apa? Untuk menjaga dan merawat alam. Nah, ini adalah contoh-contoh tindakan merusak alam. Nih, ini penebangan pohon liar. Lihat, banyak pohon-pohon yang ditebang kan. Loh, hutannya jadi gundul. Nah, jangan ditiru ya.
Nah, ini kan kayak gini kan kita nanti tidak dapat udara segar, tidak dapat tumbuhan hewan-hewan juga tidak dapat makanan kan. Nah, ini karena apa? Karena penebangan pohon secara liar, perburuan liar. Nah, ini adalah salah satu contoh yang nggak baik, yaitu perburuan liar. Ada macan ditembak. Sekarang siapa yang mau makan dagingnya macan? Kan nggak ada. Nah, kenapa kok diburu? Kenapa kok dibunuh? Untuk dijual kulitnya, untuk diambil taringnya. Nah, itu yang nggak boleh. Dosa ini. Kenapa? Karena binatang tersebut tidak menyakiti kalian. Nah, kok kalian yang memburu mereka atau membunuh mereka? Tidak boleh. Perburuan liar itu dilarang. Ini adalah mencemari lautan dan sungai. Lihat sampahnya, kotor ya lautannya ya. Siapa yang mau renang di situ? Tidak ada, karena sudah saking kotornya. Nih, membuang sampah sembarangan tuh, enak banget ya buang sampah di pinggir jalan. Nah, ini adalah tindakan yang merusak alam. Tuhan ingin menjaga alam. Yesaya 30 ayat 23. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di Alkitabnya ya. Tuhan itu memelihara semua makhluk hidup yang ada di bumi dan menyediakan segala kebutuhan ciptaannya, mulai dari benih hingga makanan untuk binatang dan manusia. Jadi Tuhan itu menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan sama makhluk hidupnya. Menyediakannya di mana? Ya di alam tersebut. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatunya. Cuma manusianya aja yang merusak segala sesuatunya. Nah, Tuhan tuh enggak mau kayak gitu. Tuhan maunya semua itu ikut memelihara dan menjaga. Karena apa? Mulai dari binatang, tumbuhan, manusia, itu Tuhan yang merawat. Nah, jadi sebagai makhluk hidup kita pun juga harus saling merawat. Begitu juga manusia. Manusia yang diciptakan hampir sempurna dengan Tuhan itu harus bertanggung jawab untuk merawat tumbuhan dan binatang. Jadi kita nggak boleh merusak alamnya, tapi kita harus menjaga makhluk hidup yang lain itu. Kejadian 1 ayat 26-28, Tuhan menciptakan kita manusia untuk berkuasa di atas seluruh binatang. Artinya kita harus memelihara mereka semua. Bukan berarti kamu memelihara macan loh ya, bukan. Nanti kalau kamu memelihara macan malah kamu yang dimakan sama macannya. Enggak. Tapi memelihara artinya apa? Menjaga dan merawat semua binatang yang ada di alam. Caranya gimana Pak Kris? Tidak diburu secara sembarangan, tidak menyakiti binatang, memberi makan binatang kalau kamu punya rezeki. Itu adalah tindakan kamu memelihara mereka. Nah, jadi bukannya dibunuh atau disakiti, bukan, tapi disayangi. Begitu loh. Nah, paham ya anak-anak? Kesimpulannya, menjaga alam merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh setiap manusia agar alam ciptaan Tuhan tetap terjaga. Nah, jadi semua manusia harus melakukan tindakannya apa? Merawat alam. Dengan menjaga alam, kita mampu menghemat semua sumber daya yang ada. Jadi kalau merawat alam, kamu masih punya sumber daya alam yang banyak. Masih banyak manusia yang perlu disadarkan untuk menjaga alam bersama. Nah, menyadarkannya bagaimana bisa dimulai dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Lalu tidak menyakiti binatang atau tidak menebang pohon sembarangan. Ketika semua makhluk menjaga alam, maka Tuhan akan memelihara ciptaannya. Nah, jadi ketika semua makhluk menjaga alam, semua makhluk loh ya, tumbuhan, binatang, dan manusia, maka Tuhan akan memelihara ciptaannya. Ya, sampai di sini pembelajaran kita ya adik-adik. Biarlah video ini bisa membantu kalian untuk belajar dan membantu kalian untuk memahami pembelajaran tentang menjaga alam. Dan pesan Pak Kris adalah
Jangan hanya mendengarkannya adik-adik, tapi kalian harus melakukannya dalam kehidupan kalian. Jaga alam kita, jaga kebersihan alam kita, sayangi semua makhluk hidup, dan jadilah manusia yang luar biasa di hadapan Allah dan berguna bagi manusia lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.